Armada. Halo netizen, kita berjumpa kembali dalam Weekly News Koarmada RI edisi 25-31 Agustus 2025. Berita kami awali dengan sekilas informasi tentang KRI Lukas Rumkorem 392. KRI Lukas Rumkorem 392 merupakan salah satu jenis korvet yang saat ini bergabung dalam jajaran Satuan Kapal Eskorta Koarmada 3. Kapal ini memiliki peran penting sebagai unsur pertahanan laut yang mendukung kekuatan armada dalam menjaga keamanan dan kedaulatan perairan timur Indonesia. Informasi berikutnya bahwa Koarmada RI sebagai kotama operasional bertugas menyelenggarakan operasi pertahanan keamanan matra laut dengan unsur yang dimilikinya dan jajaran di bawahnya setiap saat harus mampu melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga wilayah maritim negara kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan terkendali. Selanjutnya bersama saya Serda Della kembali akan menyampaikan rangkuman berita sepekan dalam edisi Weekly News Koarmada RI minggu ini. Dan inilah berita selengkapnya. Selamat menyaksikan. Perkuat diplomasi maritim. Pangkoarmada RI hadir di reception GS Osumi. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SCMM menghadiri deck reception di kapal perang Jepang GS Osumi LST 4001 yang sandar di dermaga 107 Tanjung Priuk, Jakarta. Kehadiran kapal GNSDF ini merupakan bagian dari rangkaian latihan bersama Super Garuda Shield sekaligus menjadi forum silaturahmi, pertukaran budaya dan penguatan hubungan bilateral Indonesia-Jepang dalam mendukung stabilitas kawasan serta kerjasama Angkatan Laut kedua negara sahabat. Mandai Update. Pangkoarmada RI terima paparan TMMD. Program TMMD Koarmada RI 2025 di Tasikmalaya dipaparkan sebagai langkah percepatan pembangunan wilayah sekaligus penguatan ketahanan maritim. Paparan yang disampaikan Kadister Kolonel Laut Joko Prihatin kepada Pangkoarmada RI Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SCMM di Launch Macan Tutul Mako Koarmada RI pada Senin 25 Agustus 2025 menekankan sasaran fisik berupa perbaikan sarana pendidikan, ibadah, dan infrastruktur, serta sarana non-fisik melalui penyuluhan kesehatan, bakti sosial, dan edukasi kemaritiman. Pangkoarmada RI menegaskan TMMD merupakan strategi pemberdayaan wilayah ketahanan maritim dan sinergi lintas sektor demi memperkuat ketahanan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Pangkoarmada RI hadiri pembukaan Hargatma Super Garuda Shield 2025. Super Garuda Shield 2025, latihan multinasional terbesar di kawasan, resmi dibuka dengan melibatkan ribuan prajurit dari negara sahabat. Pangkoarmada RI Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SCMM menghadiri pembukaan yang dipimpin Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandjo Budi Revita di Seskoal Jakarta pada Senin 25 Agustus 2025 bersama Komandan Komando Indo-Pasifik AS Laksamana Samuel Paparo dan para delegasi. Latihan yang berlangsung di Jakarta, Lampung, Batu Raja, dan Dabu Singkep ini mencakup operasi darat gabungan, amfibi lintas udara, serta cyber. Kehadiran TNI Angkatan Laut menegaskan diplomasi pertahanan maritim, memperkuat interoperabilitas sekaligus menunjukkan peran strategis Indonesia di kawasan Indo-Pasifik. Pangkoarmada RI terima kunjungan kehormatan gugus tugas amfibi Kerajaan Jepang. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SCMM menerima kunjungan kehormatan gugus tugas tempur amfibi Jepang di Mako Koarmada RI Jakarta pada Senin 25 Agustus 2025 memperkokoh kerjasama maritim dan persahabatan bilateral. Delegasi JMSDF dipimpin Kapten Navy Hirai Katsuhide bersama Kapten Navy Hamakawaso dan Komander Saito Takehiko. Dalam pertemuan tersebut dibahas dukungan terhadap Latma Super Garuda Shield 2025, peningkatan sinergi di bidang keamanan laut, serta komitmen bersama menjaga stabilitas kawasan. Pangkoarmada RI hadir dalam peresmian dan likuidasi organisasi TNI Angkatan Laut. Validasi organisasi TNI Angkatan Laut menandai lahirnya struktur baru yang lebih solid, profesional, dan responsif terhadap dinamika kawasan. Pangkoarmada RI Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SCMM menghadiri upacara peresmian dan likuidasi organisasi yang dipimpin Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali SCMM di Mabesal Cilangkap, Jakarta pada Selasa 26 Agustus 2025 sebagai tindak lanjut Kepres nomor 84 tahun 2025 tentang susunan organisasi TNI. Validasi ini mencakup pembentukan kodairal serta likuidasi lantamal, pangkalan, dan pos TNI Angkatan Laut guna meningkatkan
efektivitas komando, mempercepat pelaporan, serta memperluas pengawasan wilayah strategis. Melalui restrukturisasi ini, TNI Angkatan Laut menegaskan komitmennya menjaga kedaulatan sekaligus memperkuat pertahanan maritim yang adaptif dan profesional. 7 jabatan strategis Koarmada RI diserah terimakan. Pergantian 7 jabatan strategis Koarmada RI menjadi wujud pembinaan berkelanjutan sekaligus penguatan organisasi dalam mendukung operasi armada. Pangkoarmada RI Laksamana Madya TNI Dr. Deni Hendata SCMM memimpin upacara serah terima jabatan di Gedung OB-SAAF Mako Koarmada RI Jakarta Pusat pada Rabu 27 Agustus 2025 yang meliputi Pangkoarmada 3, Asrena, Asintel, Asop, Askomlek, dan Kopeba, dan Komandan Kopaska. Dalam amanatnya, Pangkoarmada RI menegaskan bahwa rotasi ini tidak hanya bagian dari pembinaan organisasi dan SDM, tetapi juga langkah strategis seiring alih kodal Puskopaska menjadi Kopaska sebagai satuan pelaksana Koarmada RI. Panglima menyampaikan apresiasi kepada pejabat lama atas dedikasi dan pengabdiannya, serta selamat bertugas kepada para pejabat baru. Pangkoarmada RI hadiri upacara pelepasan kontingen TNI Angkatan Laut Piala Panglima TNI 2025. Upacara pelepasan kontingen TNI Angkatan Laut Piala Panglima TNI 2025 menjadi momentum penguatan sportivitas dan soliditas prajurit. Pangkoarmada RI Laksamana Madya TNI Dr. Deni Hendata SCMM menghadiri kegiatan yang dipimpin Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali SCMM di lapangan apel Denmama Besal Jakarta pada Rabu 29 Agustus 2025 sebagai wujud dukungan TNI Angkatan Laut dalam ajang olahraga antar matra sekaligus dorongan agar para atlet tidak hanya meraih prestasi, tetapi juga menjunjung tinggi kebersamaan, pengabdian, dan kehormatan TNI. Ya netizen, demikian berita yang tersaji dalam edisi Weekly News Koarmada RI minggu ini. Sekaligus menutup perjumpaan kita. Terus ikuti informasi seputar kegiatan Koarmada RI hanya di akun resmi Koarmada RI. Koarmada RI mempersatukan kekuatan Laut Nusantara. Eka pada Banda Jala Nusa. Maritim Jaya, Indonesia Maju. Jales Veva, Jaya Mahin.